Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto tak mendukung hak angket DPR untuk menyelidiki pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai banyak kejanggalan. Erlangga justru menyatakan mayoritas dukungan partai masih kepada pemerintah Jokowi. Yang pertama kan kita harus ingat ini masih pemerintahan Bapak Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, yang mendukung Pak Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin itu kan sekarang partainya mayoritas, ditambah Pak AHY sudah dilantik jadi menteri, jadi tambah mayoritas lagi gitu. Ini kita harus lihat dalam konteks itu. Ya. Pemirsa, Ketua Umum PKB yang juga calon wakil presiden nomor urut 1 yakni Muhaimin Iskandar memastikan pihaknya akan mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Ya, pemirsa, saat ini draft angket sedang disusun untuk diajukan pada sidang paripurna DPR. Ditemui saat mengunjungi pameran furniture di G-Expo Kemayoran Jakarta Sabtu siang, Muhaimin Iskandar atau Caimin memastikan hak angket terus bergulir. Menurut calon wakil presiden nomor urut 1 tersebut, usulan hak angket saat ini masih dalam penyusunan draft dan sedang dibahas secara internal. Rencananya usulan hak angket dugaan kecurangan pemilu akan diajukan pada sidang pertama DPR usai masa reses pada tanggal 5 Maret mendatang. Ketua Umum PKB tersebut menegaskan hak angket merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh setiap anggota DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Ya, DPR baru sidang tanggal 5 mulai. Dan hak angket ini merupakan hak anggota dan fraksi-fraksi. Dan tentu kita tunggu saja, kabarnya masih pada menyusun draft untuk diajukan di sidang DPR yang pertama. Pria yang akrab disapa Caimin ini mengungkapkan saat ini Timnas Anies Mohaimin dan TPN Ganjar Mahfud telah mengumpulkan bukti-bukti terjadinya pelanggaran pemilu 2024. Sebelumnya calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah mewacanakan untuk menggulirkan hak angket menyikapi mencuatnya dugaan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif menyusul perhitungan suara Pilpres yang anomali. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, UDA News melaporkan. Wacana menggunakan hak angket DPR guna mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 terus bergulir nih, Kevin dan juga pemirsa. Benar sekali, Lina, di mana meski demikian pemirsa berbagai godaan atau halangan yang bisa menggembosi wacana ini patut diwaspadai agar hak angket tidak masuk angin. Penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 terus mengemuka. Rencana ini mulanya didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDI Perjuangan. Bak gayung bersambut, dalam kekecewaan yang sama di tengah hasil quick count, kubu Anies Mohaimin pun menghendaki hal serupa. Kedua kubu mencium dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu 2024. Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rafiq meminta agar anggota DPR menggunakan hak angket untuk mencari fakta terkait pemilu 2024, sekaligus menyikapi permasalahan sistem informasi rekapitulasi Sirekap. Dengan masih adanya permasalahan pada pemilu 2024, pihaknya mengajukan pemilu ulang. Ya, kan hak angket nanti kan akan membuktikan berbagai macam fakta-fakta yang ada. Dan ketika itu ditemukan oleh DPR bahwa ini ada kesalahan yang sifatnya TMS, maka secara otomatis pemilu akan diulang. Sementara pakar politik sekaligus pendiri Polmark EF Saifullah Fatah mengusulkan DPR membentuk panitia khusus Pilpres 2024 untuk mengusut kejanggalan yang terjadi. Sekarang ini menjadi sangat perlu untuk dibentuk Pansus Pilpres 2024. Pansus ini kan ada aturannya. Dan dengan membentuk
pansus, maka kemudian ada kerangka waktu tertentu yang di dalamnya pansus bekerja dengan melibatkan semua stakeholders. Jadi semua stakeholders yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu bisa dipanggil. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik lancung dalam pemilu. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, hak angket harus diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Hak angket soal kecurangan pemilu harus diperjelas tujuannya, jangan sekedar alat tawar politik. Dan yang menjadi catatan hingga kini, kecil kemungkinan bisa mengubah hasil pemilu yang proses rekapitulasi perhitungan suara nasionalnya sudah berlangsung di atas 60%. Dari Jakarta, Ismalia, Rizky Iqbal, Andri Setiawan, dan Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, DPR RI berpeluang mengajukan hak angket dalam paripurna DPR RI terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Lalu apa saja syarat hak angket tersebut? Pemirsa, berikut selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 3 hak utama, yaitu hak angket, interpelasi, dan menyatakan pendapat. Ketiga hak ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A. Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mengutip pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, hak angket wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat setidaknya materi kebijakan dan atau pelaksanaan undang-undang yang diselidiki dan alasan penyelidikan. Usulan hak angket diterima jika mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Keputusan hak angket diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna tersebut. Sementara itu, fungsi hak angket untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menyelidiki pejabat negara atau pemerintahan, badan hukum, atau warga yang tidak memenuhi panggilan DPR setelah 3 kali pemanggilan berturut-turut tanpa alasan sah. Menyelidiki pejabat negara atau pemerintah yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR terkait kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, menyelidiki pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban, keputusan, atau kesimpulan rapat hasil kerja Komisi DPR dengan pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan.